Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu mudah atau sulit, Ibu? Kan mudah, kan air begitu gitu dah. Karena mengalirnya mudah, maka pilihannya salaka. Itu bahasanya kita tadi itu ya, salaka. Baik, kembali ke persoalan tadi. Penduduk neraka bertanya ke penduduk sorga, masalakakum. Kenapa kalian masuk neraka? Pilihannya salaka. Apa makna salaka tadi? Jalannya mudah. Apa maksudnya itu? Jalan ke neraka itu mudah. Jalan ke neraka itu nikmat. Jalan ke neraka itu senang, sesuai selera. Itu tuh, Ibu. Itu maka penduduk neraka itu lebih banyak karena jalannya mudah. Apa kata Nabi dalam hadis sahih? Huffat al-jannatu bil makari. Jalan ke sorga itu penuh onak dan duri. Tapi jalan ke neraka huffatin nar bisyahwat. Jalan menuju neraka itu sejalan dengan nafsu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sedang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Mudaththir, surat 74 ayat 40 sampai 47. Ya, bahasan kita surat Al-Mudaththir surat 74 ayat 40 sampai ayat 47. Nah, kita akan bahas seperti apa redaksi ya ayat ini dan apa maknanya, pesan ya di balik redaksi yang disusun dalam ayat-ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang jawaban penduduk neraka saat ditanya oleh penduduk surga tentang sebab mereka masuk neraka. Jadi ayat ini adalah penjelasan dari penduduk neraka tentang sebab yang membawa mereka masuk neraka, yang pertanyaannya disampaikan oleh penduduk surga. Nah, ayat ini kata Allah mulai dari ya terjadinya ya saling tanya dan saling jawab di antara penduduk surga. Apa kata Allah? Ayat 40-nya ya. Fi jannati yatasaalun. Begitu ya. Di sorga mereka saling bertanya. Jadi di sorga itu kata Allah, penduduk sorga yatasaalun. Ya. Yatasaalun dari kata sa'ala. Sa'ala itu artinya bertanya. Soal pertanyaannya. Masalah. Ya, masalah itu dikata itu tuh. Sa'ala, yas'alu, soal, masalah. Itu. Jadi sa'ala itu bertanya. Jadi saya tanya, lalu datang lagi pertanyaan, itu namanya sa'ala. Nah, penduduk surga itu kata Allah bukan yas'alun, tapi yatasa'alun. Yatasa'alun ya. Satu, yatasa'alun itu bentuk katanya mazid 2 huruf. Dari kata sa'ala menjadi tasa'ala. Ya. Ditambah ta dan alif di tengah.
Sa'ala menjadi tasa'ala. Ya, jadi hurufnya bertambah 2 ya, namanya mazid biharfain. Kata kerja yang ditambah 2 huruf dari aslinya 3 huruf, sa'ala. Jadi sa'ala itu artinya bertanya. Lalu ditambah lagi 2 huruf menjadi tasa'ala. Ya, dari sa'ala menjadi tasa'ala, lalu menjadi yatasa'alu, itu bentuk mudhari namanya, present continuous. Kalau tasa'ala ini madi, past tense. Kalau yatasa'al namanya mudhari continuous. Ya. Pertanyaannya, kenapa penduduk sorga itu yatasa'alun, bukan sa'alu, bukan sa'alu, tapi tasa'al, yatasa'alun, ditambah hurufnya 2. Sebenarnya kalau mau mujarad standar boleh, fi jannatin sa'alu, sudah selesai. Tapi tidak, yatasa'alun, pertama ditambah 2 huruf, yang kedua dijadikan mudhari present continuous. Apa maknanya? 1, kenapa ditambah 2 huruf dari sa'ala? Menunjukkan penduduk sorga itu memang banyak bicara. Karena banyak bicara, hurufnya dibanyakkan pula. Dari sa'ala menjadi yatasa'alun, begitu tuh. Jadi orang di sorga tu nanti Bapak Ibu gadang otak. Orang sanang tu gadang otak, Pak. Nyo nendak mau otak aku orang susah, Pak. Orang kalau susahnya membudui siapa? Itu susah namanya. Ibu kalau datang pesawat bergoncang-goncang, ajak orang sabala mau tali kalau asaronya. Nyo lagi panik. Dah gitu. Coba tiba di darat beko, buat ke kafe. Dak gadang otaknya langsung. Nyolah sanang. Nah, penduduk sorga tu makonyo yatasa'alun, karena orang sanangku suku mau tah. Banyak otaknya, banyak carito tu dan orang sanang tu. Makanya ibu kalau lakukan kamari pai mota tu dolah sanang hidup nama tu. Ciri orang sanang ko Pak, nyelacok mota otak. Kalau orang susah tak do katu mota lo Pak, ane ka di otak dak lo ado lo. Susah. Ya kan masalah banyak. Ya dah. Karena di sorga tu nanti ya Pak Ibu, manusia tinggal duduk-duduk bercerita. Nah, coba nanti Bapak Ibu baca di surat ini, di surat Al-Had 47 ya. Surat 22 47. Kenapa manusia banyak bercerita? Kata Allah di Al-Had 47 ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Orang kalau masuk surga, kata Allah, ini sebelum masuk surga itu rasa benci itu dicabut dulu dari hatinya. Ghillin. Ghillin ini benci. Jadi orang kalau masuk surga syaratnya rasa benci dicabut dulu. Itu makanya ibu-ibu kalau tidak memaafkan orang mati, nanti menunggu dia di kintarah namanya. Belum boleh masuk surga. Orang yang bapak ibu tidak maafkan itu ditunggu dulu dia di kintarah. Ibu tidak masuk neraka, cuman menunggu dia. Karena syarat masuk surga selesai dulu hati dari kebencian. Allah sebut begitu. Kalau ada benih kebencian di hati kita walaupun sebesar zarah, mati, ibu tidak boleh masuk surga. Dicabut dulu, hilangkan dulu, namanya ghillin. Jadi syarat masuk surga itu kata Allah, los hatinya dari rasa benci. Nah, begitu sudah habis rasa benci, baru mereka ikhwanan, menjadi bersaudara, akur, mutakabilin. Mereka duduk berhadap-hadapan. Jadi besok di surga itu kita duduknya berhadap-hadapan.
seperti ibu duduk di angkot lah. Macam itulah duduk di surga nanti itu. Jadi kalau berhadap-hadapan, kalau mota tak lama ya. Ibu kalau mota japak tu punggung nyodong ke ibu, tak lama mota lah. Tak betul. Ibu kalau mota ni lama tu tak maduk orang tu kawak. Sambil mangguk-angguknya. Oh, iyo bu yo. Tu mantap kalau ke mota macam tu. Tapi wak mota tu nyo tak maduk kawak lah. Tak mau tak seru mota lah baby ya. Makanya mota di sorga tu mutakabilin tu di surah Al-Had tadi. Mereka di sorga tu duduk berhadap-hadapan. Jadi besok ibu kita tu di setting ya, tempat duduknya berhadap-hadapan. Nah, karena saling berhadap-hadapan, maka otak bisa lama, bisa panjang otak. Ditambah minuman datang tarui. Ya toh, makanan datang tarui. Nah, kalau minuman banyak, makanan banyak, otak lama apa ibu? Makin banyak makanan makin lama otak beko tu macam yo lah kamu. Tapi kok mau takari yang saya mau deko kok lama lah kok sajam pilihan mau talu aku tu pai dia tu. Ya tu. Tu maka mau tu yo makanan. Tu makanya penduduk sorga datang di sorga dikasih tempat duduk langsung tak begitu. Ala sururim maudunah begitu kan? Kasih tempat duduk dulu. Ya dipan-dipan. Setelah itu apa lagi? Datanglah itu minuman. Ya. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabiu wa abarika wa ka'sim mim. Datang minuman lu. Lah duduk berhadap-hadapan datang minuman wa kamota gua. Nah, lah datang minuman datang lu buah wa fakihatin kasirah begitu ya. Datang buah-buahan. Awak kalau makan buah mota ndak lama otak apa apalagi makan buah ko mang buah rancak lo Pak, lengkeng apa itu. Kalau rambutan kan enggak payah ya motar Pak itu. Ini wafaki hating kasira. Sudah apa lagi? Datang lagi walahmi tairin mimma yastahun. Datang pula daging burung. Dak langkuk otak beko dapat tu. Ala duduk di depan ame berhadap-hadapan, minuman datang, buah-buahan datang, daging burung datanglah. Tu makuknya lama otak tu makuk atas alun. Panjang otak beko. Jadi wak di surga tu ndak ada wak manguk-nguk ndak ada lah ibu. Ndak ada pada kini kan ndak ada lah. Nguk-nguk ndak ada lah. Karena ya tak salun. Gitu. Otak ko ndak bakal sudahan. Pokoknya otak ko ada tarui bahannya. Gitulah. Ndak nikmat surga ibu tu. Ndak ada orang mau di nyanda-nyanda mau di ibu di tonggak ko ndak ada lah. Duduknya duduk santai gitu ya. Muttaqiin alal araiki ya, muttaqiin alal araik itu ya. Di atas dipan-dipan tu mereka duduk bertelekan santai, bicara dan tidak ada henti bicara. Itu rahasianya kenapa ia tasa'alunnya fi'il mudari. Mudari ini maksudnya continuous. Allah tidak mengatakan fi jannatin tasa'alu dengan past tense. Tak. Ini bisa diganti nih Bu dengan past tense nih. Tasa'alu bisa. Tapi enggak. Ya tasa'alun pakai ya nih mudaraah namanya nih. Bicaranya enggak berhenti. Tarui itu. Karena di surga enggak ada mengantuk, enggak ada lelah, enggak ada capek gitu. Enggak nikmat di Bu tuh. Otak tidak berhenti-berhenti. Tidak mau abi-abi mota tu loh. Bahanku ada tarui. Itu ya. Itu namanya yatasa'alun tu. Jadi di sorga tu gini ibu. Cik bertanya, cik menjawab, cik berjawab, cik bertanya. Pokoknya begitu saja. Tanya, jawab, tanya, jawab, tanya, jawab. Dan tidak ada pertanyaan yang barik-barik loh. Pertanyaan tu yang menyenangkan saja. Itu sama ibu-ibu kalau mota di lapau nembarik-barik dia tan minantu orang ya kan suami orang tidak dari ringan-ringan tuh tapi menyenangkan. Nah itu ceritanya ya. Tidak ada loh ibu kan bicara jarak matahari dengan bumi sekian juta mil. Matahari itu ada begini. Tidak ada tuh ibu sabit itu. Kalau tidak minantu orang suami orang tak itu.
Ini ringan-ringan Ibu, tapi menyenangkan. Itu namanya yatasaalun. Pokoknya pembicaraan itu menyenangkan. Tak ada Ibu mahkota kantu mendengar ceramah, dek barik pembicaraan awak. Apalagi bahasa Arab ambo jalan detail kan, agak barik kepala tu ngantuk dia tu. Gitu. Habis itu di surga tak ada yang barik-barik materi, pokoknya yang menyenangkan saja. Ya, happy namanya tu. Gembira ya. Yatasaalun. Itu kenapa satu ditambah 2 huruf dari sa'ala menjadi tasa'ala. Tambahan tu menunjukkan bicara ekstra. Tak ada panik loh. Ibu di dunia aku kalau panik, kalau banyak mengecek, sakit apa beko tu mah, geraman beko tu mah. Itu. Dah sariawan beko tu mah. Ndak batuk kara kerongkong begitu itu. Di surga ndak ada begitu tu Ibu. Tu makanya yatasaalun. Yang kedua, mudhari. Mudhari itu continue bicara, kena bicara tu kenikmatan Ibu. Mengecek ko nikmat. Apalagi ashabul jannati itu humul faizun. Di Al-Hasr ayat 20 begitu kan? Ya, di Al-Hasr ayat 20 kata Allah, penduduk surga itu kan para juara. Orang-orang sukses. Kalau orang sukses ndak banyak ceritanya ya. Ibu. Yang ndak ada cerita orang gagal. Anak dia cerita nak gagal. Kau banyak mengecek orang ang mota selayang tak selesai dia je ya. Tapi kalau orang sukses tak ada kau membantahnya loh. Tak ada bantahnya. Yo sukses. Tak begitu. Kalau misalnya ini misalnya ada pengusaha sukses, kasih motivasi ke depan orang-orang yang baru jalankan usaha, pasti tak ada yang bantah. Yo sukses. Bagaimana bantah dia? Ashabul jannati itu al-faizun. Orang sukses mana ada yang bisa bantah? Tu maka mengecek ko you bana tarui-tarui, tak ada yang bantah. Lagian tadi memang di sorga tak ada lagi bantah-bantahan. Nyo bantah-bantahan di dunianya. Nyo gilin dicabut tadi. Dicabut. Makanya nanti ibu kalau di sorga itu kita bicara menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Orang tak ada yang membantah. Awak maku ibu tiok mengecek dibantah orang. Nah itu. Ibu mengecek lah panjang kecek pak. Yo lah itu cek pak. Tu ibu hati beko tu mah. Sama tu je. Ya tak? Dek ibu hati di betul orang. Di sorga tak ada itu. Jadi ibu kalau mengecek di sorga besok jo kawan persis seperti Upin Ipin. Kalau si Upin mengecek kecek Ipin betul lah tahu. Tak bahagia betul tahu. Tu maka ibu asal direspon betul mengecek itu ibu mota kan. Oh, iyo ibu yo. Itu ibu kau kan 2 jam dah sudah mengecek saya lah kamu. Kenapa? Tak dibantah. Di surga tak ada bantahan ibu ya. Itu kenapa tak ada stop bicara. Itu kenapa begini. Coba ibu bandingkan nanti An-Nisa ayat 1. Baca An-Nisa ayat 1 nanti. An-Nisa ayat 1. Ya, An-Nisa ayat 1. Ada kalimat di tengah ayat itu ibu. An-Nisa ayat 1. Apa bunyinya? Wattaqullah allazi tasaaluna bihi. Wattaqullah. Perintahnya wattaqullah allazi tasaaluna. Perhatikan tasaaluna. Tasaaluna. Apa bedanya dengan penduduk surga yang bertanya-tanya tadi? Ya tasaalun. Beda enggak hurufnya ibu? Mana yang lebih banyak hurufnya? Tasaalun atau ya tasaalun? Jadi di An-Nisa ayat 1 tu ibu, tasaalun ini dibuang satu huruf tu, ya-nya. Kalau di surat Al-Mudaththir tadi ada ya tasaalun. Kalau di surat An-Nisa hilang ya-nya, tasaalun. Artinya sama. Bertanya. Cuman strukturnya beda. Kalau ya tasaalun banyak hurufnya. Ya tasaalun. Kalau tasaalun ketik hurufnya. Asalnya sama-sama fi'il mudhari. Tasaalun fi'il mudhari, ya tasaalun fi'il mudhari, sama-sama mazid 2 huruf. Cuman di An-Nisa ianya dipenggal, dipotong, dibuang. Itu tidak lazim sebenarnya itu dalam kaidah bahasa, tapi itu terjadi.
Kenapa begitu? Karena konteksnya Allah yang kamu saling bertanya tentang Allah. Kenapa dikurangi hurufnya? Jangan banyak bertanya tentang Allah, kurangilah bertanya tentang Allah. Allah tidak untuk didiskusikan, Allah untuk disembah. Makin banyak mendiskusikan Allah, makin jauh kita dari Dia. Maka Allah tu jangan banyak-banyak bertanya tentang Allah. Allah Tuhan satu yang wajib disembah. Sudah, siti. Yang kita cari cara, bagaimana cara menyembahnya, bagaimana cara mendekat. Tapi tentang Dia, siapa Dia, bagaimana Dia, tidak usah banyak bertanya tentang itu. Itu kenapa dipotong hurufnya dari yatasa'alun menjadi tasa'alun. Wattaqullah allazi tasa'aluna. Bukan yatasa'alun. Tapi kalau penduduk surga tadi yatasa'alun. Yo banyak saling mengecek, saling bertanya. Yo banyak, sebanyak huruf yatasa'alun. Itu maksudnya itu. Ya. Jadi itu rahasia pertama kenapa kata kerjanya tambahan 2 huruf dari sa'ala menjadi tasa'ala, yatasa'alun, dan kenapa dia fi'il mudhari tidak fi'il madi. 1 menunjukkan banyak bicara, 2 menunjukkan bicara tanpa batas. 2 fi jannatin, di sorga mereka saling bertanya. Ibu kalau belajar bahasa Indonesia, apa struktur kalimat? Subjek, predikat, objek, keterangan, gitu ya. Nah di sini mereka saling bertanya. Subjeknya mereka tuh, predikatnya bertanya ada di mana? Di sorga. Keterangan tuh. Harusnya Bapak Ibu, harusnya ya kalau kita bicara normal ya kalimatnya, yatasa'aluna fil jannah atau fi jannat. Harusnya begitu tuh. Mereka saling bertanya di sorga. Tidak begitu? Kan subjek dulu, predikat, baru keterangan. Mereka saling bertanya di sorga. Kan begitu harusnya? Tapi tidak. Di sorga mereka saling bertanya. Didahulukan keterangan daripada subjek dan predikat. Bakok didahulukan. Memang begitulah bahasa tu ya. Detailnya bahasa Al-Quran tu Ibu. Kalau diterjemahkan sama saja. Fi jannati yatasa'alun fil jannah, sama saja. Ada bedanya. Cuman maknanya berbeda. Kalau dikatakan yatasa'alun fil jannah, mereka saling bertanya, saling berbicara di sorga. Apa maknanya itu? Boleh jadi nanti di tempat lain ada yang bicara juga. Di neraka ada yang bicara juga. Tapi kalau fi jannatin dahulu, artinya hanya di sorga saja orang berbicara. Beda maknanya Ibu. Berarti di neraka Ustaz tak ada orang bicara. Tak ada. Iyalah. Orang susah hanya dibicarakan, tak ada. Ibu, orang sakit, sedang sakit barik, ada mau tanya? Tidak Pak. Maka tak boleh menjenguk orang sakit barik tu mau mengecek banyak-banyak jenyol itu. Orang sakit ke Ibu pilihan cik mari ari, aduh, tak betul. Neraka begitu pula Ibu. Oh nanti baca surat Fatir, surat 35. Ayat 37. Fatir. Ya. Surat Fatir ayat 37. 35, 37. Apa kata Allah? Surat 35 ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha. Di dalam neraka mereka hanya berteriak-teriak. Berarti tidak ada pembicaraan di neraka. Yang ada hanya teriak-teriak. Itu dah. Lagi pula ada alasannya Ibu. Kenapa di sorga orang banyak bicara, di neraka orang tidak ada bicara? Nah, coba Ibu bandingkan redaksinya nanti. Surat An-Nisa
ayat 13-14. An-Nisa 13-14. Bandingkan ya. 13 itu penghuni sorga. Wa may yuti'illaha war rasulah. Gitu ya. Kalau dia patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Di ayat 13-nya itu khalidin. Khalidin itu jamak. Jamak. Khalidin itu jamak. Bersama-sama artinya. Tapi ayat 14 surat An-Nisa, 14 surat An-Nisa itu, wa may ya'sillaha war rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ya. Wa yata'adda hududa, dia tidak mau patuh, malah membangkang aturan Allah, masuk neraka atau yudkhilhu naran, neraka. Bagaimana di neraka itu? Khalidan. Coba perhatikan. Penduduk sorga itu khalidin. Penduduk neraka khalidan. Beda ya. Penduduk sorga khalidin. Khalidin tu jamak, plural. Kalau penduduk neraka khalidan, tunggal. Padahal sama-sama man tadi. Man tu sama-sama boleh jamak, boleh tunggal tu. Tapi kenapa penduduk sorga tu khalidin? Kenapa penduduk neraka tu khalidan? Harusnya sama-sama khalidin. Untuk menunjukkan penduduk sorga tu berkumpul bersama-sama. Penduduk neraka sendiri-sendiri. Jadi orang dalam neraka tu ibu tidak akan melihat azab orang lain. Nyogiku ibu, awak kalau tampak susah orang lebih gadang dari awak, ringan susah awak terasa dak itu. Tak itu. Ibu ditapuk dia pak. Ibu hati, oh tetangganya pijak-pijak. Alhamdulillah lek ditapuk saya pijak-pijak. Tak betul? Itu kenapa penduduk neraka tidak akan melihat penduduk neraka yang lain. Seakan-akan mereka sendirian dalam neraka itu. Itu kenapa tunggal sifatnya khalidan. Penduduk neraka itu banyak, lebih banyak daripada penduduk surga ibu. Kata Nabi, setiap 1000 anak Adam 999 masuk neraka. Banyak tuh. Iya. Hadis sahih itu. Setiap 1000 anak Adam 999-nya ke neraka. Berarti penduduk neraka itu ramai. Cuman Allah pisah-pisah. Supaya yang satu tidak melihat derita yang lain. Ini rahasianya gini ibu. Pertama, awak kalau surang ibu, surang saya sendirian itu pun sudah azab. Dah betul? Itu makanya ibu kalau ada musibah datang, ada kawan dapat musibah, datang kenyo barami-rami awak. Takziah namanya. Awak barami-rami datang tu ringan baban terasa ibu. Dah itu? Itu makanya penduduk neraka tu sendirian dalam neraka tu. Nyo rami tapi sendirian. Ini azab. Duit surang tu ibu itu seso tu ibu. Sebenarnya seso. Makanya ibu bakawan lah. Apa bakawan lah. Jangan surang-surang. Nyala mati, cari kawan gantinya. Kamu surang-surang loh pak. Ya surang tu siksaan tu surang tu pak. Sakit beko, ya kan? Tak ada tampik bayi. Tapi kalau ibu sakit, ditanya dia pak, ibu sakit, mas sakit ko. Batanyo tu saya laringan dah badan waktu mah. Ko sakit manuang sesurang, ya kan? Mati yang boleh ko itu ya. Tak ada pak. Dan maka tak boleh duit surang ko ibu, kecuali memang tak bersobok lo tak pekal itu. Ko ada yang datang ke ibu terima lah. Hanya penduduk neraka yang sendirian ibu. Di dunia kau berkawan lah. Itu. Ya memang itu. Karena itu rahasianya kenapa penduduk neraka tu sendirian tu ibu. Karena sendirian tu azab. Kecuali ibu lah ya cucu tinggal, jo anak tinggal lah rami tak masalah lah. Kok surang di rumahnya. Tak ada lo pasangan dah.
Mati surang membusuk, sibuk situ beku membusuk, siapa situ beku. Pernah ada jamaah di Andale itu ibu itu ya pak tu istri lah meninggal, anak-anaknya dari Padang ko. Cuma napak ko nak namu tinggal jo anak lo, nyo tinggal di rumah sesurang. Mati ibu. Lah busuk. Baru tahu tetangga-tetangga, baru tahu anaknya. Tu gara-gara surang tu. Ya, kok bakawan kan tak cetur pak. Ya. Lah pak tolonglah pak carianlah kok ada yang kosong ke apa sih kok. Ini pada surang pak. Itu rahasianya kenapa penduduk neraka tu ndak bakawan. Karena ndak bakawan tu bahagian daripada siksaan. Ibu kayu mana ibu pi ndak ada orang kawan ibu lah. Dah sesuai kau tu. Percayalah kamu. Hidup surang ko ibu cu kacang dia wincik cie tu ndak ada bahagia percayalah kamu ibu. Yo mana sesuai hidup surang tu kau tu. Nah, tu makanya penduduk neraka disiksa dengan kesendirian. Tu makanya khalidan bukan khalidin. Kalau penduduk surga khalidin nya bersama-sama ibu. Tu makanya coba nanti Bapak baca di surat Ar-Ra'd nanti ya, surat 13 ayat 23. Ya, 13 ayat 23 Ar-Ra'd. Siapa manusia paling bahagia nanti di akhirat ibu? Kalau dia masuk surga bersama bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, anaknya, cucunya, begitu tuh. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Berarti orang ke surga tuh dari mulai masuk surga saja sudah bersama-sama. Kenapa begitu ibu? Nyoba samuko kegembiraan. Apalagi awak sukses. Orang kalau sukses ndak ada dusana, ndak ada keluarga, ndak ada bahagia sukses lah ibu. Celah ibu kalau wisuda ndak orang gaek ndak tibu, keluarga ndak tibu, awak saya masang toga surangnya. Kum laut tu mah. Ndak bertepai mato orang jual dah. Itu. Kenapa kebahagiaan kau berami-rami? Tu makanya Nabi Yusuf ketika dia sudah diangkat jadi penguasa di Mesir, apa kata dia kepada saudaranya? Bawa semua keluarga kalian ke sini. Tak begitu kata Yusuf? Fa'tu bi ahlikum ajmain, kata Nabi Yusuf. Bawalah keluarga kalian semua ke sini. Kenapa? Karena sukses itu bahagianya bersama-sama. Makanya penduduk surga selalu bersama, tidak pernah sendirian. Bahasa mengotarui penduduk surga itu ibu, tidak pernah surang. Karena itu kegembiraan. Nah itu rahasianya kenapa penduduk surga itu khalidin, plural. Kenapa penduduk neraka itu khalidan, tunggal. Lagian ibu kalau bersama-sama, tidak banyak nak dikecian bersama tu. Tidak abi-abi cerita ibu. Kalau surang je siapa ngecek? Tu makuk di neraka tidak ada orang mengecek. Yang surang. Sudahlah diazab, sudahlah sendiri, tidak ada teman bicara, tidak nampak orang keadaannya seperti apa. Itu neraka tu. Ya. Nah, itu rahasianya kenapa tadi di neraka tidak ada bicara ya. Jadi bicara hanya ada di sorga. Ya. Apa dalilnya? Fi jannatin, didahulukan Allah. Hanya di sorga saja ada pembicaraan. Di neraka tidak ada. Jadi di neraka tidak ada orang berbahasa. Jadi kalau di kecian, bahasa di surga Ustaz, bahasa Arab. Ya. Di surga itu bahasa Arab. Ya. Oh di neraka Ustaz Abu Jahal, Abu Lahab orang Arab. Tidak, di neraka tidak ada bahasa. Orang mengecek tidak ada seluruh, tidak ada perlu bahasanya, para bahasa kok perlu dia mengecek. Tidak ada. Nah makanya di surga nanti bahasa Arab. Itu makanya ibu-ibu boleh dua katung jalan mati ke. Raja-raja lah bahasa Arab. Bisa ibu masuk surga, sudah pandai mengecek. Kemana situ nuang lama hari situ tu mah. Tapi kalau lebar raja bahasa Arab walaupun sekali seminggu, hanya pandai surang sih besok tu macam yo lah kamu. Ya itulah. Nah itu alasannya kenapa fi jannatin didahulukan. Bukan yatasaaluna fil jannah, tapi fi jannatin yatasaalun. Ini menunjukkan makna kasar namanya, Bu. Kasar itu
hanya di sorga saja orang bicara. Di tempat lain tidak ada bicara. Di Masar tidak ada bicara. Coba nanti Bapak Ibu baca di surat Hud. Ya, surat Hud. Surat 11. Ayat 105. Surat Hud 105. Ya, dibaca itu. Di surat Hud ayat 105. Apa kata Allah? Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biizni. Di hari manusia datang menghadap Allah, sebenarnya itu hari berbangkit tu ya. Mahsyar, hisab, tu hari-hari kita datang menghadap Allah. Yauma ya'ti kullu nafsin. Kata Allah apa? La takallamu. Tidak ada yang bicara. Nih. La takallamu nafsun. Tidak ada satu pun jiwa yang bicara. Berarti di padang mahsyar tidak ada pembicaraan. Makanya la yas'alu hamimun hamiman. Di padang mahsyar itu ibu bosobok kawan akrab. Yobana akrab. Yobana Masya Allah. Nampak ibu ko, nampak ibu ko. Akrab, hamim namanya. Kalau bosobok besok di padang mahsyar itu ibu tidak saling tegur tuh. Allah sebut begitu. La yas'alu hamimun hamimah. Di hari itu tidak ada orang yang akan bertanya kepada kawan akrabnya. Karena tidak ada pembicaraan, tidak boleh bicara. Ya, la yas'alu. Nih, apa ibu baca nanti di surat Al-Ma'arij ayat 10. Ya, Al-Ma'arij surat 70 ayat 10 ya. Di hari itu teman akrab kalau bertemu tidak akan bertanya kepada teman akrab itu. Kenapa? Tidak boleh bicara. Dan manusia pun tidak mau bicara dan tidak mau tahu dengan urusan orang sebelum ada keputusan surga atau neraka. Apa ibu? Sebelum dapat keputusan kita surga atau neraka, sebelum selamat dari sirat, tidak ada manusia yang bicara. Padahal berdiri di padang mahsyar itu 50.000 tahun. 50.000 tahun itu tanpa bicara. Diam. Makanya wujuhu yauma idzin khasyiah. Semua wajah tertunduk. Orang tertunduk kan nak mota lah. Walau mota sambil menunduk. Dah. Jadi sejak mulai hari berbangkit sampai didatangkan ke mahsyar, sampai dibawa ke hisab, sampai di mizan, sampai melewati sirat, tidak ada yang bicara. Tidak ada bicara. Setelah selamat dari sirat sampai di sorga, barulah mulai bicara. Itu artinya pembicaraan hanya terjadi di sorga. Di tempat lain tidak akan ada pembicaraan. Ibu nampak anak lari, suami nampak istri lari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Dan itu di surat Al-Abasa tu. Surah Abasa ayat 32 sampai 34 itu. Ya. Di hari itu anak ya ayah lari nampak anak, suami lari nampak istri. Tidak ada tegur sapa. Kenapa? La takallamu nafsun. Di hari itu tidak ada yang bicara. Pembicaraan hanya terjadi fi jannah, di sorga saja. Di lain sorga tidak ada pembicaraan. Ya, banyak ibu ya. 50.000 tahun tagak membudui saya. Itu tagak saya membudui saya tagak. Dah payah dah. Itu rahasianya ya. Fi jannatin yatasaalun. Lalu apa lagi kata Allah? Anil mujrimin. Anil mujrimin. Yang dibicarakan itu siapa? Orang-orang yang berdosa. Mujrimin namanya ibu. Mujrimin dari kata jarama ya. Jarama itu artinya berdosa. Jarimah. Jarimah itu pendosa artinya. Maka ibu jangan dikasih nama anak cucu jarimah. Ya, jarimah itu orang banyak dosa artinya itu. Ya. Pernah ada dulu Ratu Ekstasi ya. Nama. Nah, tapi jangan dikasih nama itu. Mujrimin itu orang yang banyak dosa, jarimah orang banyak dosa.
Jadi besok ibu kalau di sorga itu yang kita bicarakan itu ya orang-orang. Si anu tu dulu karajonya modeko. Di mana nerakonya kini. Gitu tuh. Jadi besok ibu-ibu bapak di sorga itu diperbolehkan memperbincangkan orang. Itu bahasanya. Apa yang mereka pertanyakan di sorga? Para pendosa kan? Berarti bisa akan memperbincangkan orang karena dosa tidak ada di sana. Karena di sana tidak ada yang dilarang. Minuman khamar di sini dilarang dah ibu. Di sorga disediakan sungai-sungai khamar. Baca di surat Muhammad tuh ayat yang ke-14 ya, Muhammad 14-15. Di sorga itu ada anharun min khamrin, sungai-sungai khamar. Bukan sungai ibu, sungai. Ada sungai brandy, sungai whisky, sungai vodka, tua macam-macam. Dan satu sungai itu kata Nabi, lebarnya bukan panjangnya, lebarnya perjalanan 40 tahun. Itu sungai whisky, lebarnya sampai 40 tahun perjalanan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau minum-minum di sorga itu tidak perlu gali, mencabur saya ke dalam tu. Memang begitu banyaknya ya Bu, banyak. Di sana berdosa tidak minum khamar? Enggak. Karena boleh. Berarti kalau minum khamar boleh, membicarakan orang boleh tidak di sorga? Boleh. Jadi ibu-ibu yang pagunjiang, sabarlah dulu. Bisa disuruh go gunjiang lah. Ya, yang di sorga tidak ada dosa ni. Oh, tidak dilarang. Nyo dilarang di sikonya, nyo jadi ujian, makut dilarang. Tapi begitulah, walaupun di sana nanti tidak ada lara, la tasma'u fiha lariyah, itu ya, tidak ada lara. Tapi boleh. Nah, kata Allah, kalau kalian ingin tahu keadaan mereka itu al-mujrimin itu, pergilah, datanglah ke neraka. Itu kenapa kata Allah semua orang pasti datang ke neraka. Yang berdosa masuk neraka, yang di sorga datang bertanya ke mereka. Gitu tuh. Nanti baca di surat Maryam. Maryam 7:1. Wa im minkum illa wariduha. Maryam 7:1 ya. Maryam 19 ya. 19:71. Tidak ada satu pun dari manusia kecuali pasti datang ke neraka. Tetaplah begitu ya. Tidak ada satu pun dari penghuni dari manusia pasti datang ke neraka. Ya. Penduduk neraka jadi penghuni neraka, orang takwa diselamatkan karena mereka datang ke sana hanya untuk melihat saja. Bakok penduduk sorga disuruh datang ke neraka ibu. Salah satu sebabnya supaya bertambah nikmat di sorga. Nyogiku ibu, awak kalau ingin merasakan nikmat, cari orang di bawah awak. Itu cara merasakan nikmat. Ibu kalau sakit lutut, sakit pinggang, pergi ke rumah sakit, ke ICU. Ibu mencari orang tergeletak tak menggali itu, alhamdulillah. Lutut yang sakit baru. Tak terasa nikmat. Kapan ibu merasakan nikmat tu? Tampak orang lebih susah dari awak. Itu salah satu rahasianya kenapa penduduk surga pergi ke neraka. Supaya nikmat surga bertambah nikmatnya, mencari orang susah. Ya dah. Awak kalau awak senang ibu, ya cara mensyukuri nikmat kesenangan tu, lihatlah orang susah. Makanya ibu disuruh berkawan dengan orang miskin ibu. Kalau berkawan dengan orang miskin, syukur awak bertambah. Tapi kalau ibu berkawan dengan orang kaya, ibu tidak bersyukur loh. Kasat hati ibu. Ibu kalau berkawan dengan orang kaya, lagi ke rumahnya awak tu beku banyak ndak ada di rumah awak tu. Dah betul. Lagi ibu kalau pergi ke rumah kawan yang preso beku tu mai si rumah tu. Dari ruang tamu sampai ke dapurnya calik sadonya. Maka ibu jangan acok-acok masuk ke rumah orang kaya, tak boleh. Maka sumber bertangkar suami isteri ku, di isteri ku acok ke rumah orang kaya. Tu cakap beku tu. Ni ibu ku kalau tiba ke rumah orang, calik ko, ndak ada rumah awak lah. Tu pokok pulangnya menio lah tu mah. Pakai cik ibu tu kapak, pak balik kuah. Pak balik kuah rumah ibu tu ada.
Pak balik ko Pak rancak rumah ibu tu. Okey cepat. Laden tagan ke situ cepat itu. Itu. Itu maka ibu-ibu jangan acok-acok masuk ke rumah orang kaya, kasih hati awak dia. Masuk ke rumah orang miskin. Nikmat terasa tu. Itu rahasianya kenapa penduduk surga datang ke neraka. Supaya nikmat surga terasa sempurna. Nah, sampai di surga ditanyalah apa pertanyaan penduduk surga? Masalakakum fi sakar. Itu pertanyaannya. Kenapa kalian masuk neraka? Nah, salaka ya. Jadi penduduk surga ini Ibu menggunakan kalimat katanya salaka. Salaka. Salaka itu artinya jalan. Ya, makanya ada apa? Jalan itu bahasa Arabnya suluk. Suluk. Ada Ibu dengar orang suluk? Suluk itu suluk itu menempuh jalan menuju Allah. Suluk. Jadi salaka itu artinya jalan. Ya. Nah, kalau jalan banyak, masuk banyak. Tapi kenapa penduduk surga bertanya ke penduduk neraka? Kenapa kalian masuk surga? Kenapa kalian berjalan menuju surga? Kenapa kalian berjalan menuju neraka? Dipilih kata salaka. Bakok salaka pilihannya, Ibu. Masuk tu ada kata dakhala, masuk juga, ya. Tapi penduduk neraka ketika bertanya, kenapa kalian masuk neraka? Pilihan katanya salaka. Bakok salaka pilihnya masuk banyak, banyak kata masuk tu, ya. Salah satunya ada kata dakhala, ya. Salaka itu artinya perjalanan yang mudah. Jadi mudah. Jalannya mudah itu namanya salaka. Coba lihat nanti surah An-Nahl Ibu. An-Nahl ayat 69. Surat 16 69. Nah. An-Nahl 69. Apa kata Allah? Summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbika zulala. Kata Allah kepada lebah. Ini lebah nih, makanlah yang baik-baik, ya. Kan lebah makan yang baik-baik tuh. Jadi lebah tu disuruh cari makanan kemana-mana. Jadi lebah tu terbang, itu sampai ratusan mil malah dia terbang jauh terbangnya Ibu. Tapi lebah tidak pernah nyasar pulang ke sarangnya. Tidak pernah Ibu. Lebah tu ratusan mil terbangnya Ibu mencari makanan. Karena perintah Allah cari makan. Kuli ko cari makan dia, aku kuli ya. Kuli cari makan tu. Tapi hebatnya pula Bapak Ibu ya, kuli ko perempuan Ibu ya. Perempuan kalau laki-laki kul. Jadi labah aku Ibu mencari makan perempuan. Yang laki-laki mengunyah saya kerajo rumahnya Ibu. Jadi kalau ada apa-apa situ, ibu bakar rajo, apa kau jo makan, tu labah jantan apa tu. Labah jantan kau mengunyah saya kerajonya Pak, kerajo dak mu. Yang bakar rajo istri. Jadi itu kuli itu. Kuli itu perempuan Ibu. Kalau laki-laki kul. Kalau banyak kulu. Itu begitu pula lebah tu Ibu. Jadi lebah pun bakar rajo padusi, yang bangun rumah padusi, yang mencari belanja padusi, yang cari makan padusi. Yang laki-laki kok manuang manciang saya karajo, manciang. Ota-ota main HP. Jadi aduh banyak apa-apa aku coba jantan bagi Ibu. Banyak. Ya kan? Nah kata Allah ke lebah, cari makan. Oh lebah betina tu berterbangan sampai ratusan mil. Dan kata Allah, fasluki subula rabbik. Tempuhlah jalan Tuhanmu untuk pulang ke sarangmu. Ya tak? Jadi lebah tu Ibu walaupun jauh terbangnya, tidak pernah tersesat. Dia tahu sarangnya tadi. Ya tak? Kok bisa betul Ibu? Karena labah kok dia lagi sinyal, makanya pakai antena.
Lebah kau ada anten ibu. Nah, server itu ratunya yang disarang. Itu tower induk. Jadi induk lebah itulah yang mengirim sinyal ke seluruh lebah pekerja. Sehingga lebah kau micang mato, sebenarnya tiba saya disarang tu mah. Sinyal. Jadi hebat navigator lebah kau ibu. Makanya ratu lebah tu kalau mati, semua lebah mati. Karena tercerai. Makanya induk lebah kau nyo tunggu sarang. Nyo di rumah. Yang bekerja akan kamari. Terus terstruktur kerajaan lebah tu ibu. Mukjizat tu makanya mulai di surah An-Nahl. Mukjizat lebah tu ibu. Mana mukjizat. Ya, cara kehidupannya itu. Nah, kenapa lebah tidak pernah tersesat pulangnya? Karena dimudahkan Allah jalan pulang lewat sinyal. Tu makok lebah aku disuruh membuat rumah di mana? Di gunung, di bukit, di pohon, di tampik-tampik tinggi dah begitu. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibal, di gunung-gunung. Wa minasyajar, di pohon-pohon. Wa mimma ya'risun, di tempat-tempat tinggi dah begitu. Labang ambil sarang. Labang ambil sarang di puncak kayu dah ibu. Bakok di puncak kayu supaya sinyal berhasil. Ya pak, kalau rendah sinyal tak berhasil. Makanya ibu kalau rumah ibu di lantai bawah, dikurung jo beton, sinyal tak rancak loh. Supaya rancak ibu naik ke lantai atas. Tak berhasil sinyal. Tu makanya di kota-kota kini labah tak banyak lah ibu. Kenapa? Tergaduh sinyalnya sinyal HP pak. Iya. Sinyal HP kau menggaduh sinyal labah pak. Betul tu pak. Tu makanya labah kini ada di hutannya kini pak. Kerana sudah ada sinyal HP loh. Ya pak, ada sinyal tu bakar aja ada sinyal tu ibu. Nah, karena lebah itu mudah pulangnya, lebah itu jalannya pulang mudah, maka jalan pulang yang mudah disebut fasluki. Dari kata salaka tadi ya, salaka. Kan tadi pertanyaan penduduk neraka ke penduduk surga ke penduduk neraka kan, masalakakum kan? Pilihan katanya salaka kan? Karena salaka itu artinya perjalanan yang mudah. Itu salaka. Mudah. Itu makok lebah, jalan lebah pulang menuju sarang, fasluki subula rabbik. Ya, tempuhlah jalan Tuhanmu, karena Tuhanlah menciptakan sinyal untuknya. Sehingga lebah itu memicang mata. Saya sama pesawat ibu. Pesawat itu pilot itu perlu mencari jalan itu. Ini ada sinyal, ada navigator. Ya pasang apanya itu alat tu jalan saya pesawat itu. Namanya fasluki. Dari kata salakah tadi itu, salakah. Jalannya mudah. Coba nanti Bapak Ibu baca lagi ya. Buktinya salakah itu mudah. Surat Az-Zumar ayat 21. Surah Az-Zumar 21. Surat 39 21. 39 21. Apa kata Allah di Az-Zumar ya? Alam tara anallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi. Tidakkah kau perhatikan Allah turunkan air dari langit, lalu air tadi mengalir dari tempat-tempat yang tinggi ke tempat yang rendah menuju sumber-sumber mata air. Ini di situ ada kata fasalaka ya. Tuh Az-Zumar tadi ada kata salaka ya. Apa konteksnya salaka di sana? Air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, dari langit turun di gunung-gunung, dari gunung-gunung turun sampai ke lembah-lembah. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah itu mudah atau sulit ibu? Kan mudah, kan air begitu gitu dah. Karena mengalirnya mudah, maka pilihannya salaka. Itu bahasanya kita tadi itu ya, salaka. Baik, kembali ke persoalan tadi. Kenapa penduduk neraka bertanya ke penduduk sorga, masalakakum? Kenapa kalian masuk neraka? Pilihannya salakah. Apa makna salakah tadi? Jalannya mudah. Apa maksudnya itu? Jalan ke neraka itu mudah. Jalan ke neraka itu nikmat. Jalan ke neraka itu senang, sesuai selera. Itu ibu. Itu maka penduduk neraka itu lebih banyak, kerana jalannya mudah.
Apa kata Nabi dalam hadis sahih? Huffat al-jannatu bil makari. Jalan ke sorga itu penuh onak dan duri. Tapi jalan ke neraka huffatin nar bisyahwat. Jalan menuju neraka itu sejalan dengan nafsu. Maka jalan ke neraka itu menyenangkan, ibu. Itu maka banyak orang ke neraka karena jalannya mudah. Mudah jalan ke neraka itu. Jalan ke sorga aku agak payah. Ya. Ibu kalau tahajud, ini semana kan? Bare puasa orang makan apa? Tak makan. Dah gitu. Pergi haji umrah tak balik ibu tu. Piti habis, tenaga habis. Dah beda. Walaupun sebenarnya ibu, kalau dibandingkan aktivitas sorga neraka tu lebih mudah pula aktivitasnya. Cuma jalannya tak sejalan dengan nafsu, tu masalahnya. Jalan ke sorga ni tak sejalan nafsu. Ibu duduk mendengar ceramah kau tak sesuai jo nafsu logo ibu. Nan sejalan jo nafsu kini golek-golek di spring bed sampai ci ape ci. Tu kue kat sa termos apa sa panci dak awak tu. Tu sejalan jo nafsu tu macam yo lah kamu. Dah. Pi duduk kini kau panik, lutut sakit itu, setengah jam, sejam setengah kan duduk, mengunju ndak lama, kan baselo apa lagi, kan menyanda tu, mata barik. Kan tak sejalan je nafsu tu. Tapi begitulah ke sorga. Maka ndak banyak orang menempuh jalan sorga. Kenapa? Jalannya mendaki. Jalan ke sorga menurun. Itu kenapa sorga tu tinggi kan? Fi jannatin aliyah. Mereka berada di sorga-sorga yang tinggi. Ibu ke tempat yang tinggi susah tak? Susah. Maka jalan ke sorga tu susah kena mendaki. Falak tahamal aqabah wa ma adaraka mal aqabah. Dah begitu? Kenapa kau tak pilih jalan mendaki? Jalan mendaki kau tak banyak orang pilih lah ibu. Tu maka sorga tu darajat bertingkik kate. Kalau neraka tu di bawah tingkiknya. Ke bawah menurun tak? Menurun. Menurun mudah tak? Mudah. Jalan ke neraka tu mudah warnanya ibu. Tu maka banyak orang tu masuk neraka tu. No jalannya mudah. Itu kenapa penduduk sorga bertanya, kata tanyanya, pilihan katanya salakah. Ma salakakum fi sakar. Kenapa kalian masuk neraka? Untuk memberi kesan jalan ke neraka itu mudah, gampang. Tu makanya pintu neraka itu, Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu pintu neraka itu ditutup oleh Allah itu. Sampai penduduk neraka sampai ke neraka baru dibuka. Pintu sorga selalu dibuka. Tak pada pintu sorga ditutup. Cuman karena jalan ke neraka tu sejalan dengan syahwat, maka banyak yang ke situ. Padahal pintunya ditutup tu. Ya, itu alasannya kenapa pilihan katanya tadi salakah. Ma salakakum fi sakar. Jalan ke neraka tu sesuai dengan nafsu kita. Makanya mudah, enak. Ini tu. Ya, begini. Penduduk sorga tu khalidin. Mau dia punya keluarga, mau dia punya suami, mau dia punya istri, mau dia berpisah dengan istrinya, suaminya di akhirat, tetap di sorga bersama. Ibu dah menikah, dah dapat suami, dah ada keluarga sendiri, hidup mati masuk sorga, tetap di sorga tu bersama. Khalidin. Tapi kalau penduduk neraka sendiri-sendiri. Itu tadi tu. Kenapa berbeda sifatnya tu? Jadi ibu tak usah camel loh. Gini, istri Fir'aun, suaminya masuk neraka tu. Istri Fir'aun masuk surga. Bersama siapa? Istri Fir'aun bersama Nabi dan istri-istrinya. Jadi istri Fir'aun tu nanti bersama Nabi. Ibu tak usah khawatir. Misalnya, nauzubillah ya, suami ibu masuk neraka. Nauzubillah, ini contoh saya ni. Tu ibu bandar di surga tu manung-manung surang. Enggak. Kumpul awak, yo kawan-kawan ibu yang dakik-dakik di dunia aku kumpul. Itu. Kalau ibu nio misalnya kan pasangan bisa banyak. Beliau-beliau kok bisa kok. Boleh. Oh, istri-istri tak ada cemburu, pilih dicabut tadi cemburu, sakit hati, pilih dicabut tadi. Ini di surah Al-Hijr tadi tu. No. Al-Hijr ayat yang ke berapa tadi tu? 47 ya. Al-Hijr. Mana ayatnya tadi? Kan di sana sudah dicabut semua. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin.
Orang masuk neraka tidak ada lagi marah, cemburu, dendam, habis. Jadi ibu-ibu besok kalau misalnya saya ketemu ibu mohon nauzubillah, suaminya tidak di sorga, bisa je ambo menumpang. Ustaz, ambo je ustaz selak mari. Isteri ambo ndak kecemburu kayaknya loh, justru dia nyuruh aku bawa ibu tuah caknya. Kalau kini jadi ibu caknya ke rumah ambo kau cayo lah kamu. Di siko gilinnya ndak dicabut lah ibu. Masuk surga dicabut gilinnya tu. Nah surga ndak ada orang bertangka-tangka, pi ikhwanan tadi. Tangka-tangka lu surga ndak ada surga. Itu makanya kenikmatan di situ, siko mah ada nikmat ibu. Ya, di siko kau payah susah saja sampai mati kau. Makanya berlombalah fa bizalika falyatanafasil mutanafisu. Berlomba-lombalah selama masih di dunia untuk mengejar yang di sono, itu yang bahagia di sono. Jalannya itu. Nah, itulah ibu. Nah, jadi khalidan itu hanya untuk penduduk neraka. Penduduk surga itu tidak ada khalidan, khalidin. Nyo tatap bersama-sama. Kena gembira aku bersama-sama, dak surang lah gitu. Nah, jadi itu sampai ayat 42 ya, 40, 41, 42, 43-nya jawaban penduduk neraka, apa saja yang membawakan mereka ke neraka. Nanti kita bahas di Rabu yang kedua nanti ya, sebulan lagi insyaallah. Bapak Ibu tuh bersabar dulu, nanti ingatkan saya Pak tentang materi ini kalau saya lupa. Sambungan tentang jawaban penduduk neraka, kenapa mereka masuk neraka. Begitu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.